pada saya, oh giranglah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Ya Kak Tina, luar biasa ya Kak Tina. Luar biasa Kak Ella. Ya, jumpa lagi dengan Kak Ella di sini dan Kak Tina. ya pastinya adik-adik tidak bosan ya melihat Kak Ella dan Kak Tina di sini. Ya, Kak Ella. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu online kita. Kak Ella ajak kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian KASIH. Apa Kak Tina? Kasih. Ya, musik. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, Kak Ella ajak untuk kita berdoa untuk memulai ibadat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan boleh pertemukan kami kembali melalui sekolah minggu online. Kami akan beribadat bersama-sama, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari Tuhan menolong kami sehingga ketika mengikuti sekolah minggu kami boleh mengikutinya dengan baik. Tuhan berkati ibadat sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga berakhir, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Mari semuanya Kak Tina ajak untuk berdiri, karena kita mau pakai gerakan di lagu-lagu pujian ini. Mari kita nyanyikan pujian Berani Tampil Beda. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Menggoda, tolak saja dengan nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Firman-Nya
Ya adik-adik, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita mengangkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Semua kita mempunyai sobat ya adik-adik. Tapi yang satu ini, dia sobat yang selalu setia, menemani kita dalam suka maupun duka. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu kita susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. sekali lagi mari kita memuji Tuhan bersama. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa Katina? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa yang menghibur hati kita adik-adik? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa lagi yang menghibur kita adik-adik? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, mari Kakak Tina ajak kita untuk berdoa, untuk setiap pergumulan kita naikkan kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya hanya Tuhanlah pertolongan kita. Mari kita bernyanyi sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian, kemanakah kami mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya
ya Tuhan, kami memerlukan Engkau di setiap jalan hidup kami. Terima kasih ya Allah kami yang kami puji dan sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau terus menjaga, memelihara dan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa di negeri kami, di negara kami, Indonesia yang kami cintai, Tuhan sudah menolong sehingga kami boleh melewati masa pandemi ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong pemerintah kami untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menangani kasus pandemi yang berjalan begitu lama dan kami menjadi bosan, menjadi jenuh karena harus sekolah di rumah, tapi semua karena kebaikan Tuhan banyak dari adik-adik semua boleh kembali ke sekolah dan boleh belajar secara langsung. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami melewati masa sulit. Tuhan, kami terus berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk memberkati setiap pemerintah, bahkan juga para medis untuk tetap bekerja dengan sebaik-baiknya dan terus berwaspada di dalam menangani penyakit pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berharap tahun depan adik-adik semua kembali bersekolah, bahkan juga mengikuti sekolah minggu di setiap gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat keluarga kami, orang tua kami, semua saudara-saudara kami. Tuhan jaga dan lindungi supaya mereka juga senantiasa sehat. Tuhan, kalau ada keluarga kami yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Tuhan boleh menolong mereka untuk dapat penanganan yang baik melalui makanan, minuman, bahkan juga obat-obatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya adik-adik juga diberkati Tuhan di dalam pendidikan mereka, supaya mereka juga tetap semangat di dalam belajar. Mereka boleh mendapatkan kepintaran dari Tuhan sehingga setiap masa depan yang mereka cita-citakan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat adik-adik kami yang mungkin mengalami kesulitan di dalam belajar. Tuhan berikan mereka kemampuan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk guru-guru yang terus diberikan kekuatan untuk mereka mengajar. Tuhan berkati sehingga mereka mengajar dengan baik, mengajar dengan kemampuan yang dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang tetap melayani walaupun secara online. Mungkin ada yang sudah melayani di gereja masing-masing. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka juga boleh mengajar, membimbing adik-adik untuk kenal Tuhan sejak masa kanak-kanak mereka untuk mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Kiranya Tuhan menjawab doa kami seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kak Ella mengajak untuk kita semua menyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang
sekali lagi Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Tuhan Yesus yang mulia. Salam adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Erni. Hari ini kita akan mendengar cerita sekolah minggu, cerita firman Tuhan. Kalau minggu lalu sudah disampaikan oleh Kalin tentang nubuatan Nabi Mika, maka minggu ini kita masih akan mendengar cerita nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar cerita, mari semua adik-adik duduk tenang, kita mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan mau menolong kami semua di dalam mendengar cerita firman Tuhan. Bahkan hamba sendiri akan menyampaikan. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah cerita ini boleh disampaikan dengan baik, benar, adik-adik semua dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami ketenangan dan juga hati yang mau sungguh-sungguh mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, kalau minggu lalu Kalin menyampaikan cerita dari nubuatannya Nabi Mika. Nah, hari Minggu ini juga kita masih mendengar cerita nubuatan. Tapi nubuatan ini diceritakan oleh seorang nabi besar di dalam perjanjian lama. Nah, nabi besar itu siapa? Nabi besar itu Nabi Yesaya. Semua adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Baik adik-adik, nabi besar ini Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini datang kepada Raja Israel untuk memberitahukan bahwa akan ada tanda kelahiran seorang yang akan dinamakan Immanuel. Nah, Nabi Yesaya ini datang sampaikan kepada raja kerajaan Yehuda pada waktu itu. Nabi Yesaya mengatakan seperti itu karena pada waktu itu kerajaan Yehuda ini lagi diserang oleh kerajaan Aram, juga kerajaan Israel Utara. Tetapi karena Raja Yehuda ini sudah putus asa, Raja Yehuda ini takut, tidak tahu lagi harus buat apa, maka Nabi Yesaya datang mengatakan kepada dia untuk jangan takut karena Allah pasti akan menuntun menyertai dia. Tetapi Raja Yehuda ini tidak mau mengindahkan atau mendengarkan kata-kata Nabi Yesaya ini. Tetapi Raja Yehuda ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tetapi
Yesaya tidak putus asa, dia tetap mengatakan bahwa akan ada tanda yang akan Tuhan berikan. Tanda kelahiran seorang anak dari seorang perempuan muda yang masih perawan. Dan anak itu akan dinamakan dia Immanuel. Oleh karena itu, jangan takut karena anak itu akan menyertai bangsa Israel atau menyertai orang-orang Israel. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini Raja Yehuda ini takut dan dia tidak tahu lagi harus mencari pertolongan kepada siapa. Dia tidak mencari pertolongan kepada Tuhan Allah, tetapi dia mencari pertolongan di lain tempat. Nah, padahal Nabi Yesaya sudah menjanjikan kepada Raja Yehuda bahwa akan ada lahir seorang anak dari perempuan muda, dialah Immanuel yang akan menyertai bangsa itu. Nama Immanuel ini diberikan kepada Yesus. Nama Immanuel ini diberikan kepada Yesus, seperti juga Injil Matius mengutip Yesaya 7 ayat 14 ini. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Injil Matius menegaskan lagi, dan ia menegaskan nubuatan atau cerita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Nah, di mana Injil Matius menegaskan lagi itu di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, Yesus lahir dengan Yesus mempunyai nama Immanuel yang artinya menyertai kita. Jadi adik-adik jangan takut. Jangan takut kalau ada bahaya, jangan takut kalau ada persoalan, jangan takut ketika kesusahan. Karena apa? Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Nah, bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus kan sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus berjanji bahwa dia pasti akan menyertai kita. Karena itu sebagai anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu yang takut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kita jangan takut. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang lahir, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahkan sudah lahir, dan kita nanti akan merayakan kedatangannya, merayakan kelahirannya, itu pasti akan menyertai kita, anak-anaknya. Jadi adik-adik tetap andalkan Tuhan Yesus, jangan takut, percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah ini pasti akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, di akhir dari cerita ini mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah lahir dan kita bisa melihat bagaimana nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus boleh disampaikan dan itu benar adanya. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita dan kita sedikit lagi akan merayakan kelahirannya, mari tetap percaya kepada Tuhan Yesus, andalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, kami jangan takut menghadapi persoalan, menghadapi kesusahan, tetapi kami mau percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kak Alvin. Kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, dan juga kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan boleh memberkati adik-adik semua yang telah mendengarkannya. Dan saat ini Kakak Alvin akan mengajak adik-adik semua untuk kita menghafal ayat firman Tuhan yang diberikan minggu lalu.
Pasti semua sudah hafal kan? Nah, kalau begitu, mari kita menghafal bersama-sama ya. Ayat firman Tuhan yang diberikan minggu lalu terambil dari, ayo, ada yang tahu? Nah, ayat hafalannya terambil dari Matius pasal 2 ayat 6. Mari kita menghafal bersama-sama ya. Kakak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, selamat ya buat adik-adik yang sudah menghafal, dan tetap semangat buat adik-adik yang belum menghafal. Dan tetap semangat untuk menghafal ayat firman Tuhan berikutnya ya. Nah, hari ini Kak Alvin akan memberikan ayat firman Tuhan yang baru untuk adik-adik menghafal. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Kalau sudah mendapatkan, mari kita membaca bersama-sama ya adik-adik. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, itu adalah ayat firman Tuhan untuk adik-adik hafal ya. Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kita akan berpisah, tapi kita akan berjumpa lagi minggu depan. Oleh karena itu, tetap setia untuk mengikut Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada ya adik-adik. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan satu pujian. Get up, get up. Ayo semua get up. Berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan menggunakan gerakan. Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami bersyukur kami dapat memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tuhan, jaga lindungi kami semua untuk sepanjang 1 minggu ini lagi di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.